Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program DBD. Hari ini saya akan membalas pertanyaan dari Kak Putri Pusmas Lawi yang menanyakan, Kak, kenapa sih akhir-akhir ini laporan kasus kematian diduga DBD itu tambah banyak? Diduga DBD ya, saya garis bawahi. Karena laporan ini statusnya masih diduga, belum pasti. Memang laporan-laporan semacam ini dari rumah sakit perlu kami konfirmasi, kami validasi sesuai dengan hasil investigasi kami, apakah sesuai dengan standar DBD, standar program untuk dikatakan sebagai kasus kematian DBD, dan kami laporkan ke atas. Ada 3 penyebab mengapa laporan kasus kematian diduga DBD itu tambah banyak. Yang pertama adalah diagnosis, yang kedua adalah rujukan, dan yang ketiga adalah tata laksana. Kita bahas satu persatu. Diagnosis, keterlambatan diagnosis ini terjadi karena apa? Dari faktor keluarga dulu. Kewaspadaan dini tentang DBD berbasis keluarga atau berbasis masyarakat. Tingkat pengetahuan masyarakat keluarga itu kan beda-beda. Tingkat responnya, awareness-nya. Apa yang harus dilakukan sih kalau anak demam? Ya kan, tanda-tanda gejala DBD itu apa saja? Ada yang orang tuanya santai-santai saja, anaknya demam malah paling kecapean. Alah, ini memang lagi musimnya batuk pilek dan sebagainya. Alah, nanti juga sembuh sendiri. Ada yang ngasih paracetamol, ada yang enggak. Misalkan panas demam terus nanti turun. Nah, itu kan turun kan, berarti kan biasa kan, santai aja. Tuh ternyata malamnya panas lagi. Itu tidak dikasih paracetamol, tidak dikasih rehidrasi oral, tidak dibawa ke dokter. Atau dia hanya melakukan langkah-langkah yang sudah turun-temurun, misalkan hanya dikasih kompres saja juga sudah sembuh dan sebagainya. Nah, ini yang kadang mendistraksi dari langkah-langkah yang perlu diambil, langkah-langkah yang proper untuk mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk. Nah, inilah yang menjeda di sini, keterlambatan mendiagnosa atau mengetahui bahwa anggota keluarganya kena DBD. Di sini sangat menentukan di awal-awal ya. Nah, ada juga yang sudah sadar bahwa wah, ini demamnya nggak biasa nih, udah melewati sekian hari, harus dibawa ke dokter nih. Nah, ada yang membawanya ke tempat pelayanan kesehatan, ada yang bukan tempat pelayanan kesehatan, misalkan dibawanya ke orang pintar, ke dukun kayak dan sebagainya. Ya bukan paracetamol yang didapat ya, tapi hanya doa-doa dan sebagainya ya. Itu kan masih ada di masyarakat kita seperti itu. Ada juga yang dibawa ke tempat pelayanan kesehatan tetapi bukan dokter, sehingga dia tidak berkompeten untuk bisa mendiagnosa secara klinis ya. Terus kecurigaan sebuah prognosis penyakit ini arahnya kemana kan beda-beda ya. Bahkan ke dokter pun bisa jadi anamnesanya tidak standar karena manusia ya, bagaimanapun yang memberikan pelayanan kan manusia. Makanya ada istilah dokter shopping. Dibawa ke dokter sini katanya penyakit A, terus diobati, kok nggak sembuh. Terus ke dokter B, ke dokter C, itu udah belanja dokter. Akhirnya dia melewati fase-fase hari pertama, hari kedua, hari ketiga, masuk hari ke-4, 5, 6, di mana di situ adalah fase-fase pre-shock dan shock, dan kematian bisa saja terjadi pada hari-hari tersebut. Nah, keterlambatan diagnosa inilah yang mengakibatkan keterlambatan penanganan. Yang kedua adalah masalah rujukan. Bisa jadi keluarga sudah tahu atau sudah didiagnosa dia kena DBD, tapi dia tidak segera dirujuk. Tidak segera. Ini masalahnya macam-macam ya. Karena BPJS-nya nunggak nih, belum dibayar, belum dilunasi, nggak ada duit, atau nggak ada kendaraan, nggak ada transport, jauh fasilitasnya dan sebagainya. Atau ada juga alasannya lah jangan dibawa ke rumah sakit, takut di-COVID-kan dan sebagainya ya, macam-macam. Keterlambatan rujukan di sini juga bisa mengakibatkan keterlambatan penanganan sehingga pasien juga udah meninggal duluan. Yang ketiga adalah tata laksana. Nah, tata laksana di tempat pelayanan kesehatan, nah ini sekali lagi karena yang memberikan pelayanan adalah human juga bisa error, kecepatannya, apakah standar dan sebagainya bisa beda-beda. Itu tata laksana rehidrasinya bagaimana? Apakah harusnya itu misalkan infusnya diguyur karena sudah dehidrasi banget, tetapi tidak diberikan infus yang sesuai dengan perhitungan. Tata laksana dehidrasinya bagaimana? Tata laksana shocknya bagaimana? Tata laksana manifestasi klinis atau komplikasi-komplikasi seperti EDS, Expanded Dengue Syndrome kan bisa juga manifestasinya itu yang gawat, yang mengakibatkan kematian kan. Nah, itu tata laksananya bagaimana? Nah, ini apakah sesuai standar atau tidak? Tempat pelayanan yang memberikan tempat pelayanan tersebut apakah memberikan pelayanan sesuai standar, sesuai SOP? Apakah sarana prasarannya, fasilitasnya apakah memenuhi? Ya kan beda-beda setiap pelayanan kesehatan kan. Antara rumah sakit tipe D dengan klinik Pratama, klinik utama aja beda-beda fasilitasnya. Nah, di sini juga dalam tata laksana kita bahas tentang diagnosa akhirnya apa. Ada misalkan ya, dia kena diare pasiennya, terus dia juga DBD. Nah,
Di sini karena dia ada DBD, terus untuk misalkan keperluan penyederhanaan diagnosa akhir apa diagnosa DBD misalkan, atau untuk keperluan klaim ini diagnosa utamanya apa misalkan. Nah itu kan bisa jadi beda-beda keputusan dokter untuk menentukan diagnosa akhirnya apa. Nah tetapi di dinas kesehatan kan perlu kami konfirmasi, kami validasi ini dehidrasinya kenapa. Misalkan ini meninggal karena dehidrasi. Lah dehidrasinya karena apa? Bisa jadi kan karena diarenya tadi, belum tentu karena DBD-nya. Nah seperti ini, yang kasus-kasus seperti ini tidak kami masukkan kepada kasus kematian DBD. Nah begitu ya, jadi ada 3 penyebab mengapa laporan kasus kematian diduga DBD itu tinggi. Yang pertama adalah diagnosa, yang kedua adalah rujukan, dan yang ketiga adalah tata laksana. Thank you.